Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Mister akan coba membahas terkait dengan pembelajaran kita yang kedua di nomor 2. Kalau di course-nya berarti nomor 6 ya, yang bunga matahari umpan balik. Ini kita masih menggunakan yang modul 1 pelajaran ketiga mengenai string. Ya, Mister akan buka untuk track-nya. Teman-teman nanti bisa masuk langsung ke dalam course-nya ya. Oke. Di nomor pertama atau nomor satu kita menemukan soal-soal mengenai teori tentang tipe data dan interpreter. Nah, sebagai review sedikit mengenai tentang tipe data yang sudah kita pelajari ada dua. Secara umum ada numeric dan ada string atau berupa kalimat. Sementara interpreter adalah suatu program khusus yang dapat membaca data kita yang sudah tertanam dalam aplikasi Python. Di sini ada beberapa pernyataan yang harusnya lebih dari satu ya jawabannya. Kita lihat yang pertama, interpreter adalah program khusus yang mengenali dan mengeksekusi perintah bahasa pemrograman. Yes, betul. Jadi kita membutuhkan interpreter untuk mengeksekusi seluruh code yang kita tuliskan dalam suatu platform atau suatu IDE. Kemudian yang kedua, komputer hanya mengenal sinyal dari 0 dan 1. Ya, atau dengan kata lain, komputer itu mengenal hanya bilangan biner. 0 dan 1 ya. Kemudian interpreter memahami bagaimana menjalankan perintah berdasarkan tipe data. Betul sekali. Jadi interpreter ini akan mengeksekusi code berdasarkan tipe data yang nanti akan di-identified by interpreternya. Kalau dia melakukan identifikasi bahwa code kita mengandung numerik, maka apapun operator yang akan dilakukan di situ akan dikerjakan secara aritmatik. Begitu pula yang string. Kalau string berarti menggabungkan ya. Misalnya kalau kita membicarakan terkait dengan operator plus atau operator kali untuk mengulang dan sebagainya. Kemudian yang keempat, semua operator di Python hanya memiliki satu nilai. Tidak. Karena operator di Python contohnya misalnya plus, plus itu bisa menggabungkan, plus itu bisa menjumlahkan. Jadi bisa memiliki beberapa fungsi. Kemudian fungsi str digunakan untuk beralih ke tipe data string. Jadi dia akan mengkonversi seluruh angka misalnya atau seluruh nilai ke dalam bentuk string. Di mana string itu tandanya apa? Kalau dalam kita mau melakukan code mengenai suatu kalimat, kita gunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Jadi ini betul. Ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 5. Coba kita checklist. Nomor 1 clear, sekarang nomor 2. Oke, nomor 2 ini kita mencocokkan beberapa pernyataan yang ada di gambar ini. Apakah dia masuk sebagai program yang mencetak string, angka, atau penerjemah menampilkan error. Jadi tidak bisa dieksekusi code yang ada di sini. Oke, kita ambil yang pertama dulu. Name-nya, variabel name-nya di-define tulisan Jane, string, surname-nya Johnson, kemudian dia melakukan operator plus, di mana kalau kita ketemu string dengan string, kemudian kita masukkan operator plus di sini, maka dia akan menggabungkan string yang ada. Berarti dia akan mencetak string, tetap dalam kondisi string. Dan yang kedua, H15 dan H218. Nah, ini bentuknya string juga ya, sama seperti yang pernyataan pertama, quote yang pertama. Jadi kalau digabungkan, nanti dia juga bisa akan menghasilkan penggabungan tulisan angka 15 dan 18, bukan penjumlahan. Jadi bukan pencetak angka, tapi tetap pencetak string. Taruh di sini. Kemudian name Calvin, kita punya variabel name-nya itu Calvin, kemudian age-nya itu 29. 29 di sini teman-teman lihat tidak ada tanda petik yang mengapit. Berarti artinya variabel age ini mempunyai tipe data numerik. Nah, kalau ketemu string dengan numerik, operatornya di sini menggunakan tanda plus ya, maka akan terjadi error. Kenapa? String dan numerik tidak bisa langsung dieksekusi secara bersamaan seperti ini. Harus ada yang dikonversi. Kalau dia kondisinya string, berarti yang numerik harus dikonversi dulu. Supaya apa? Bisa dilakukan operasinya atau operatornya bisa berjalan dengan baik. Dan hasilnya, kalau string dengan string itu menggabungkan. Jadi kalau ini kondisinya akan menjadi error karena ada string dengan numerik digunakan operator plus. Kita taruh di sini ya, error. Kemudian ada variabel n1 dan n2. Isinya semuanya numerik, maka dia hasilnya pun juga akan menjadi
angka atau numerik. Yang terakhir, ID-nya dalam bentuk string, di-define dalam bentuk string. Kemudian pada saat di baris kedua, ID-nya melakukan konversi dari string menjadi integer dengan menggunakan fungsi int. Kemudian di print. Maka yang akan terjadi adalah dia sudah mengkonversi angka 1374839 ini ke dalam bentuk numerik. Jadi program akan mencetak angka. Seperti ini ya, teman-teman ya. Susunan yang betul untuk code yang dihasilkan oleh interpreter nanti. Kita coba checklist. Oke, dan nomor 2 clear. Sekarang nomor 3. Oke, kita typing dulu nomor 3. Ini merupakan contoh fungsi converter string yang bagian baris pertama, yang kedua juga sama string, mengkonversi angka menjadi string. Nah, ini menggabungkan jatuhnya karena dia posisinya antara bulan dan hari itu string semuanya. Oke, kita masih mencoba untuk typing. 14151 telepon in digit di telepon. Pastikan semua hurufnya sama persis seperti yang ada di soal. Ikutin secara bertahap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian nomor 5. Memperbaiki masalah pada program. Nah, di sini ada outputnya, di mana si user, ini ada tanda panah di sini ya, akan melakukan input nama kota, nama area, dan masuk ke area lagi. Oh, ini kenapa ada 2 ya? Oke, kita ikutin aja. Karena kita wajib persis seperti yang di output ya. Kemudian baru nanti akan mencetak outputnya permintaan New York, kotanya, kemudian garis miring Manhattan, areanya, dan ini rate mungkin ya. 5 bintang dihasilkan. Jadi menggabungkan 3 variabel di sini ke dalam satu output yang ada di bawah. Oke, sekarang kita cek di bagian deskripsinya. Program ini menggabungkan data ke dalam satu permintaan pencarian. Nah, seperti yang Mister sampaikan tadi ya. Jadi nanti akan digabungkan di sini. Di bagian baris kelima, print-nya. Kemudian perbaiki kesalahan dalam pekerjaan program. Oke, sekarang kita lihat tipsnya. Ini bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan soal yang ada di dalam course-nya. Nah, ini salah satu contoh operator plus yang diimplementasikan ke dalam tipe data string. Jadi dia akan menggabungkan poin 1 dan poin 2-nya. Nah, hal yang sama akan kita coba lakukan di sini untuk memperbaiki programnya. Untuk kota sudah, inputnya sudah betul. Fungsi inputnya juga sudah betul, tidak ada typo di sini. District rating juga sama. Kemudian, nah di sini kita akan coba modifikasi di baris keempatnya. Jadi nanti kata atau variabel cari merupakan penggabungan dari variabel kota, distrik, dan rating. Penggabungannya dengan apa? Dengan menggunakan tanda plus. Aturannya seperti yang ada di contoh. Jadi setelah nama kota akan ada garis miring. Nah ini dia garis miringnya ditambah oleh garis miring. Kemudian berubah ke distrik. Nah ini yang baris keduanya. Berarti ini perlu ditambahkan operator plus juga. Kemudian setelah distrik ada garis miring. Ini kan Manhattan garis miring. Oke. Kemudian terakhir adalah rate-nya. Jadi ditambah dengan rating. Setelah rating apa? Tidak ada ya. Tidak ada tambahan garis miring. Dia langsung menggunakan spasi dihasilkan. Nah, jadi ini kita udah menggunakan tanda koma untuk menggabungkan variabel cari, di mana dia penggabungan antara kota, distrik, dan rating. Oke, sekarang kita coba running. New York. Kemudian Manhattan. Kemudian areanya 5 bintang. Oke, clear ya? Jadi, oh ya, ini untuk tulisan inputnya boleh beda-beda ya teman-teman ya, nggak harus sama persis. Ini kan Mister salah tulis juga ya, New York, tapi New Talk. Oke, clear untuk logic di bagian soal nomor 5. Sekarang lanjut ke nomor 6. Nomor 6 juga memperbaiki masalah program, kemudian di sini ada outputnya informasi pelanggan, mirip seperti tadi,
menggabungkan data pelanggan yang berisi ID, nama, dan negara ya mungkin ya. Oh ini ada ID, nama keluarga, dan turnya kemana. Jadi ini merupakan data klien. Sama seperti yang di nomor 5. Kalau nomor 5 kita gunakan variabel cari untuk menggabungkan semuanya. Kalau ini kita gabungkan dengan menggunakan tanda garis miring disimpan dalam variabel data klien. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada soal di bawah ini ya. Hati-hati kita baca. Direktur Bunga Matahari menyimpan data tentang pelanggan yang telah meninggalkan ulasan di database. Untuk kenyamanan, nomor pribadi klien, nama belakang, dan tempat istirahat dikumpulkan bersama. Karena kita ingin menggabungkan dalam bentuk string, maka pastikan seluruh variabel ini kondisinya adalah string. Itu poin yang penting teman-teman pegang. Jadi kita mulai dari yang pertama, di variabel ID number, kita convert dulu ke dalam bentuk string, kita kasih tanda petik saja. Kemudian nama keluarganya, kita kasih Johnson-nya menggunakan tanda petik juga, sama. Nah, hati-hati di bagian penulisan variabel, tidak boleh ada spasi. Jadi kalau ada dua kata seperti ini, gunakan underscores. Setelah itu turnya kemana? Paris, kita kasih tanda petik juga, supaya dalam bentuk string. Nah, sekarang kita susun ID number, nama keluarga, dan tur ini menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai penulisan seperti ini. ID garis miring Johnson garis miring Paris. Jadi yang pertama kita lakukan, panggil variabel ID number, kemudian plus, kasih garis miring, kemudian plus lagi nama keluarga, plus lagi digabungkan lagi dengan garis miring, kemudian plus lagi yang terakhir adalah turnya di mana, Paris. Sehingga nanti harapannya bisa sesuai muncul seperti yang ada di output. Tulisan informasi pelanggan titik 2 sudah sesuai ya. Oke, hati-hati. Informasi pelanggan ini menggunakan P huruf besar. Di sini P-nya huruf kecil. Jadi ini kita modified dulu. Jadi pelanggannya P-nya huruf kecil. Sekarang kita coba running. Oke, clear. Jadi pastikan outputnya yang ada di sini, itu yang ada di posisi print, itu sudah sama persis. Begitu pula yang bagian data kliennya ya teman-teman ya. Karena ini contohnya kebetulan kita langsung define, bukan user input. Berbeda dengan kasusnya kalau kita ada soal yang menggunakan user input. Inputnya bebas. Tapi kalau udah di define seperti ini, samakan persis dengan apa yang ada dalam soal. Oke, next di nomor 7. Nah, kita akan menyusun programnya dengan konsep-konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada variabel feedback yang sudah disediakan di sistem, kemudian pekerja satu. Ada disediakan variabel pekerja satu yang diambil dari variabel feedback. Kemudian pekerja dua juga sama, diambil dari variabel feedback. Nanti outputnya akan berbentuk seperti ini. Berikan hadiah titik 2 Alice atau Peter. Jadi kita akan mengekstrak Alice dan Peter di dalam feedback ini. Seharusnya ya. Susun program yang membentuk sekumpulan karyawan untuk penghargaan. Oke, kita lihat di bagian keterangannya. Direktur Bunga Matahari ingin membayar bonus kepada karyawan yang namanya disebutkan dalam ulasan. Yaitu di sini Alice dan Peter ya. Feedback itu ulasan. Susun program yang memotong nama karyawan dari ulasan dan menggabungkannya menjadi satu baris. Formatasinya seperti pada gambar. Ini formatnya. Ada tipsnya, bisa teman-teman lihat di sini. Periksa string. Nah, di sini ada Peter adalah karyawan terbaik misalnya ya. Kemudian untuk memotong nama Peter, Anda perlu menulis perintah reply 0.24. Ingat indeks yang pertama ini adalah indeks awal, yang kedua ini adalah indeks akhir plus 1. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita ingin mengekstrak nama Peter, kita coba hitung ya. P-nya ini yang ke 0, E-nya yang ke 1, 2, 3, 4. Nah, maka dia akan mendapatkan yang kondisi ke-4 untuk di bagian indeks terakhirnya. Kenapa? Indeks dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, kita akan coba ekstrak Alice dan Peter-nya. Pekerja satu ini kita coba ekstrak yang Alice dulu ya. Mulai dari 0, titik 2, kita hitung di sini. 0, 1, 2, 3, 4. Plus 1 ya, karena kita membutuhkan indeks sampai ke 4 untuk mendapatkan E-nya. Berarti ini 5. Kalau ini sampai 5 E-nya, maka kita lanjutkan untuk yang Peter. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dimulai dari indeks ke 11 sampai ke
11, 12, 13, 14, 15 plus 1 untuk yang bagian terakhir 16. Selanjutnya kita buat outputnya print seperti yang ada di contoh programnya. Berikan hadiah. Berikan hadiah. Harus sama persis ya teman-teman. Kemudian koma pekerja 1 dan pekerja 2. Gabungan tulisan itu. Bisa teman-teman langsung define di sini. Atau teman-teman gunakan variabel seperti yang di contoh nomor 6 dan 5. Kita coba bagian yang seperti di contoh 5 dan 6 ya. Kita buat nama pekerja. Kita merupakan penggabungan dari pekerja 1, kemudian plus, garis miring, pekerja 2. Oke. Selanjutnya di sini tinggal kita masukkan nama variabel nama pekerjanya. Yang merupakan penggabungan dari pekerja 1 dan pekerja 2. Sekarang kita coba running. Apakah berhasil? Oke. Ada salah slicing nih ya sepertinya. Lihat, Elish udah betul, Peter-nya P-nya hilang. Nah, P-nya ternyata ini terlalu kalau berlebih ini ya, bukan 11 berarti harusnya dia mundur 1 ya. 10. Yang ini mundur jadi 15. Oke, sekarang kita coba running. Oke, nice. Jadi tadi Mister melakukan penghitungannya berlebih di bagian tulisan P-nya. Untuk indeksnya harusnya ke 10. Oke, sekarang clear ya nomor 7. Kemudian selanjutnya di nomor 8. Di nomor 8 kita betul-betul menyusun programnya mulai dari 0. Tidak ada code apapun di sistem. Teman-teman bisa lihat di sini masih bersih. Kemudian di sini perintahnya adalah menyusun program yang membuat surat otomatis ke klien. Nah, ini nanti berdasarkan user input ya. Berapa Anda menilai sisanya dari 1 hingga 5. Kemudian ada input lagi apa yang tidak Anda suka dan sebagainya. Kemudian kita akan menghasilkan output penggabungan dari nilai user yang pertama tadi yang diinput, berapa Anda menilai. Kemudian strip, apa yang Anda tidak suka, ulasannya, roti tidak ada rasanya, digabungkan dengan menggunakan tanda strip. Nah, kita lihat di bagian deskripsinya, mengumpulkan umpan balik negatif adalah tugas penting. Anda dapat melihat apa yang dapat ditingkatkan. Tugasnya adalah menulis program yang meminta skor relaksasi dari klien. Ini inputnya pertama. Input yang kedua bertanya apa yang tidak mereka sukai, ulasannya atau feedbacknya. Kemudian menggabungkan peringkat dan keinginan dalam satu baris. Formatnya mirip seperti yang ada di sini. 3 strip roti tidak ada rasanya. Ada tipsnya lagi. Teman-teman bisa lihat. Oh, di sini hanya keterangan singkat ya. Periksa desain kalimat terakhir, seharusnya tidak ada celah di dalamnya. Maksudnya di sini kita lihat saat kita menuliskan 3, kemudian ada strip, ini tidak ada spasi ya, teman-teman ya. Pastikan tidak ada spasi. Jadi kita tidak bisa menggunakan langsung koma, karena kalau koma dia akan langsung otomatis ada spasinya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah dengan menggunakan operator plus, karena kita akan menggabungkan string penilaian dan string feedbacknya. Nah, sekarang kita mulai untuk penggabungan untuk membuat masing-masing variabelnya terlebih dahulu. Yang pertama kita buat variabel nilai, di mana ini merupakan input dari user yang hint-nya bertuliskan berapa Anda menilai sisanya dari 1 hingga 5. Titik 2. Kita sama persiskan. Kemudian yang kedua, feedbacknya atau ulasan ya. Ulasannya input juga apa yang tidak Anda suka. Anda tanya. Oke. Nah, nanti dua variabel ini akan kita gabungkan menjadi satu ulasan komplit. Misalnya kita buat namanya ulasan nilai ulasan. Nilai underscore ulasan. Merupakan penggabungan dari nilai dan ulasan di mana dia dipisahkan dengan tanda strip. Kita buat nilai plus tanda strip plus ulasan. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan print untuk memberikan outputnya ini menampilkan output yang merupakan penggabungan dari variabel ini.
variabel nilai dan ulasan dengan menggunakan variabel nilai ulasan. Nah, ketika nilai ulasan. Oke, sekarang kita sudah selesai. Kita coba running dengan menggunakan run test. Misalnya kita buat 5. Apa yang Anda tidak suka? Tidak ada. Semuanya saya suka. Enter. Oke. Clear ya? Dan kalau kita lihat di sini, setelah angka 5 itu dipisahkan dengan tanda strip yang tidak ada spasinya. Itulah perbedaan kalau kita menggunakan operator plus dengan menggunakan operator koma pada saat kita menggabungkan dua nilai. Entah itu string atau entah itu di bagian integernya atau numeriknya. Tapi yang perlu diingat, kalau kita gunakan operator plus, pastikan semuanya itu kalau kita tujuannya untuk menggabungkan dalam bentuk string ya teman-teman ya, tidak ada yang dalam bentuk numerik. Oke, sampai di sini kita sudah selesai nomor 1 sampai 8. Untuk selanjutnya di bagian bintang teman-teman coba kerjakan sendiri. Jika ada kesulitan atau ingin ada yang diskusikan, bisa komen di bagian bawah atau bisa langsung menghubungi Mister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.